Oke, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Indriani dengan NIM 4212211056. Saya dari Mekatronika B Malam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi hasil dari proyek PBL kami yang berjudul Trainer Kit Modbus Communication. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika dengan dosen Bapak Diono. Oke, untuk pertama-tama proyek ini kami kerjakan dalam rangka mata kuliah Project Based Learning lanjut yang menggabungkan aspek desain sistem komunikasi, perangkat mikrokontroler, serta integrasi sensor dan aktuator dalam satu kesatuan sistem yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kami dipilih untuk membuat trainer kit Modbus Communication berbasis Arduino karena di sini pertama menggunakan Modbus. Modbus merupakan protokol standar industri. Yang kedua, Arduino itu mudah dipahami oleh mahasiswa. Terus yang ketiga, komunikasi serial RS485 mendukung sistem multi perangkat. Untuk trainer kit ini terdiri dari satu Arduino sebagai Modbus Buster dan dua Arduino lagi yang lainnya sebagai Modbus Slave. Masing-masing slave terhubung dengan sensor DHT22. Untuk LED-nya sebagai aktuator yang dikendalikan oleh master. Untuk fungsi utama dari trainer kit ini adalah membaca suhu dan kelembapan secara real time dari dua slave, kemudian mengontrol LED dari master ke masing-masing slave, kemudian melatih siswa untuk memahami protokol komunikasi, struktur master slave, dan implementasi sensor dalam industri. Untuk tujuan dan manfaatnya, tujuan dari trainer kit ini adalah yang pertama memberi gambaran nyata tentang sistem komunikasi antar perangkat, kemudian meningkatkan pemahaman siswa dalam sistem berbasis Modbus. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk menghadapi sistem kontrol industri di industri perusahaan atau tempat yang nyata seperti lainnya untuk menggunakan PLC dengan communication Modbus. Manfaat lainnya seperti sebagai alat bantu praktikum yang hemat biaya dibanding PLC asli, kemudian modular dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengujian sensor, aktuator maupun komunikasi jaringan. Untuk struktur umum dari desain mekaniknya, desain mekanik kami merupakan hasil analisis dan kebutuhan dari layout perangkat yang akan kami buat. Di sini kami membuatnya menggunakan file SolidWorks ya. Untuk base plate-nya kami menggunakan aluminium. Di sini berfungsi sebagai dudukan utama semua komponen. Termasuk box Arduino dan power supply. Untuk tiang vertikalnya dan panel display akrilik. Untuk tempat LED-nya indikator dan label zona master slave memudahkan identifikasi bagian sistem. Yang ketiga, enclosure Arduino atau wiring dirancang dari akrilik transparan agar wiringnya dapat dilihat namun tetap terlindung dari tumpahan-tumpahan air atau apapun yang membuat wiring tidak aman atau tidak safety. Kemudian untuk jalur kabel dan slot RS485, kami mengatur jalur kabel dengan rapi itu menggunakan wiring duct, jadi tidak saling timbang tindih atau kusut agar tetap safety sesuai K3 juga. Kemudian untuk ventilasi dan sirkulasi udaranya diberikan lubang ventilasi agar
sirkulasi udaranya berjalan dengan baik dan mencegah untuk terjadinya overheat. Untuk kaki karet dan anti-slip pegangan agar stabil saat digunakan dan mudah dipindahkan, itu ada di bagian bawah ya. Untuk ukuran total trainer kit ini ada 40 x 30 x 25 cm dengan berat sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Untuk alasan pemilihan desain, kami memilih desain ini nggak secara asal ya, di brainstorming dulu satu grup untuk memastikan pertimbangan secara teknis dan teoritis. Alasannya yang pertama itu modularitasnya. Desain ini memungkinkan upgrade dan penggantian komponennya itu lebih mudah karena bisa dibuka tutup ya, jadi bisa diakses menggunakan tangan. Untuk yang kedua itu visual learningnya menggunakan akrilik transparan karena sesuai dari BHP kampus juga, memungkinkan penggunaan melihat semua koneksi dan wiring, jadi kalau ada troubleshoot atau apa kita lebih mudah untuk menjangkaunya karena bahannya akrilik gak terlalu berat untuk dibongkar-bongkar. Yang selanjutnya kesesuaian industri, tata letak itu meniru dari sistem kontrol panel industri sederhana. Kemudian efisiensi ruangan, semua komponen tersusun dengan baik di dalam namun tidak saling mengganggu, tetap sesuai jalurnya dan sesuai dengan ergonomisnya. Dari referensi yang kami lihat, desain panel kontrol modern harus ergonomis, aman, transparan, dan sesuai ketiga saat dalam pengoperasiannya. Itulah prinsip utama yang kami terapkan dalam desain ini. Untuk teori dan referensi teknik, kami merujuk beberapa referensi teori dalam merancang trainer ini, antara lain yaitu Modbus RTU protokol menggunakan serial berbasis master slave. Ini umum digunakan pada PLC dan perangkat industri. Kemudian RS485 standar, di sini mendukung komunikasi multi drop hingga kurang lebih 32 device, ideal untuk trainer dengan lebih dari 2 slave. Kemudian pengukuran lingkungan dengan DHT22, di sini sensor ini dipilih karena memiliki akurasi yang tinggi dan lebih mudah dikendalikan menggunakan Arduino. Kemudian desain panel kontrol otomasi, untuk referensi dari bukunya itu Industrial Automation atau Hands On by Frank de Petruzuela dan standar desain panel dari NFPA 79. Untuk detail integrasi dan sensor dan aktuator, setiap slave memiliki satu sensor DHT22 dan satu LED itu untuk sebagai indikatornya. Konfigurasinya sebagai berikut. Sensor DHT22 di sini digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian data dikirim melalui RS485 ke master, kemudian diletakkan pada posisi luar enclosure agar tidak terpengaruh dalam suhu box, jadi kayak kelembapan di dalam itu tetap sesuai. Kemudian LED dapat diaktifkan dan dimatikan oleh perintah dari master, kemudian dipasang pada panel depan sini, pada panel depan, jadi mudah terlihat saat kontrol on off yang dilakukan. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk demonstrasi seperti polling data ke master, kemudian pengiriman perintah on off, kemudian penanganan komunikasi antar device-nya lebih mudah juga. Untuk evaluasi desain dan pengujian, kami telah menguji trainer kit ini dengan skenario sekitar 1 jam lebih sebelum kami
motongnya di kampus ya. Jadi di sini kita memastikan hasilnya itu tidak terjadi gangguan komunikasi selama pengujian, sensor bekerja secara stabil dan data diterima dengan master itu akurat. LED dapat dikendalikan dengan nilai kurang lebih 1 detik. Desain mekaniknya tetap kokoh dan wiringnya tidak bergeser. Beberapa masukan dari pengujian awal itu perlu ditambahkan label lebih besar untuk masing-masing zona agar lebih mudah terbaca. Untuk rencana pengembangannya, untuk ke depan LCD displaynya itu atau OLED menampilkan data suhu kelembapannya secara langsung yang ini ya. Kemudian untuk integrasi HMI-nya menggunakan VGA Designer dan modul komunikasi tambahan, simulasi dari Factory. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai simulasi di Factory I/O, yaitu untuk melihat visualisasi proses dari industri. Kemudian yang keempat itu monitoring jarak jauh. Di situ menggunakan koneksi WiFi dan dashboard IoT. Dan yang kelima, case proteksi tambahan digunakan jika digunakan untuk di lapangan. Kemudian untuk alasan pemilihan desain ini sendiri karena menawarkan keunggulan dari sisi ergonomi, estetika, dan fungsionalitas, khususnya untuk di kampus ya, biar lebih mudah dibawa saat mau digunakan untuk praktikum atau kegiatan lainnya, karena di sini mudah dipindah dan dirakit kembali. Yang kedua, kabelnya tersembunyi karena kami taruhnya di dalam menggunakan wiring duct, lebih aman dan lebih rapi. Tampilan panelnya ini lebih jelas, lebih aman dan lebih rapi. Kemudian untuk beratnya juga nggak terlalu berat, sekitar 2-2,5 kilo aja, jadi masih lebih ringan untuk dibawa dipindahin. Kemudian untuk teori pemilihan desain ini, yang pertama ini untuk kerangka trainernya ini kami buat dengan sudut kemiringan optimal ya, jadi agar mudah dilihat saat duduk. Kita duduk miring gimana pun bisa kita lihat. Untuk panel depannya ini dibuat transparan, jadi masih bisa untuk lihat untuk wiring dalamnya. Dan box pelindung yang digunakan tadi seperti yang saya bilang digunakan untuk melindungi wiring dan komponen internal dari gangguan luar, jadi menghindari kerusakan yang tidak penting. Untuk dasar teori desainnya, sudut panel berdasarkan prinsip usability, panel miring sekitar 15-30 derajat mempermudah keterbacaan tanpa menyebabkan postur tubuh bungkuk berlebih ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian pemilihan materialnya kami menggunakan akrilik karena ringan dan tahan cukup kuat untuk menahan beban seperti perangkat elektronik yang akan kami masukkan ke dalam. Kemudian untuk dimensi panelnya berdasarkan data antropometri mahasiswa usia 18-25 tahun, tinggi optimal panel ini 30-40 cm dengan lebar kerja kurang lebih 60 cm. Jadi ini lebih nyaman digunakan saat duduk di ruang praktikum. Untuk simulasi dan pembuatan ini kami menggunakan SolidWorks ya. Jadi di sini menggunakan fitur motion study di SolidWorks ini untuk memastikan tidak ada interferensi antar komponen. Dan tenar kit ini digunakan di laboratorium atau pelatihan Modbus untuk mahasiswa atau yang lainnya. Ini adalah desain
mechanical kami. Ini yang untuk di assembly nya. Jadi untuk sebelum di assembly ini ada untuk bagian atas seperti ini untuk tampilan depan tadi. Kemudian untuk atas duanya ini seperti ini. Untuk yang di dalam ya. Oke, selanjutnya ini untuk yang bagian bawah sebagai alasnya tadi. Kemudian ini belakang sebagai penutup dari trainer kit kami. Ini untuk buttonnya, untuk on off trainer kitnya yang bisa dijangkau dari luar. Ini juga button. Kemudian ini untuk tutup depan, bagian depannya tadi. Ini untuk siku-siku yang saya bilang agak sedikit lambat, yang ditunggu. Siku ini tadi digunakan untuk menyatukan semua kerangka dan digunakan sebagai alas untuk tempat Arduino, dan untuk taruh di bawahnya itu untuk wiring ductnya itu jadi lebih rapi, lebih aman, dan pas nge-wiringnya juga tidak terlalu jauh-jauh wirenya. Kalau tinggi pokoknya ini tampilan sikunya. Ini LED nya. Ini untuk siku, mohon maaf karena agak nge-lag ya. Udah di close dulu bentar. Nggak bisa dibuka. Ini sikunya, dan ini LED seperti yang saya bilang tadi. LED itu untuk sebagai indikator mengetahui apakah itu on atau off untuk dari masing-masing slave-nya dari master. Oke, mungkin itu untuk yang barang desain mekanik kami sebelum di assembly. Oke, untuk penutupnya sebagai kesimpulan dari desainnya, sebelumnya saya tampilkan dulu ya untuk keseluruhan. Ini untuk yang dari atas untuk tampilannya. Ini untuk master slave-nya. Ini untuk tombol on off-nya. Ini untuk wiring-nya. Kemudian ini untuk tampak dari samping. Ini akan tembus pandang ya, karena kami menggunakan akrilik. Ini sudut kemiringan yang saya bilang tadi. Ini untuk dari depan, jadi kita bisa melihat wiringnya dengan jelas. Ini untuk dari samping sama ya. Ini yang di bawah ini untuk sebagai penahan Arduino dan master ininya, slave-nya, untuk sensornya di dalam, jadi lebih kokoh dan gak goyang-goyang di dalam, gak jatuh, gak pindah-pindah. Ini untuk dari belakang. Dan ini untuk yang dari bawahnya. Nih, dia nampak ke atas ya tampilannya, semua panel-panelnya.
Oke, sebagai kesimpulan, desain mekanik trainer kit Modbus communication yang kami buat ini dengan mempertimbangkan prinsip desain otomasi, ergonomi, dan kemudahan dalam belajar. Dengan adanya alat ini diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami sistem komunikasi di industri secara langsung, jadi memudahkan mengembangkan keterampilan dalam praktikum di kampus. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian atau informasi yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu dan dapat berguna untuk kita. Terima kasih.